perjalanan lama kini ditiba. Silek harimau warisan nan agung, tapi hati Fahmi rasa berat jua. Tangguhan jawab nan datang bagaikan gunung di bahu. Hati nan luka, batin nan rapuh, tapi langkah tetap maju. Membayang wajah ayah jo ibu, dan harapkan Fahmi kuat berdiri. Tapi tangi dalam diam nan sunyi, dan tak tahu jo beban yang ditanggung. Tangguhan jawab nan datang bagaikan gunung di bahu. Hati nan luka, batin nan rapuh, tapi langkah tetap maju. Dan tak tahu jo beban yang ditanggung. Tangguhan jawab nan datang bagaikan gunung di bahu. Hati nan luka, batin nan rapuh, tapi langkah tetap maju. Membayang wajah ayah jo ibu, dan harapkan Fahmi kuat berdiri. Tapi tangi dalam diam dan sunyi, dan tak tahu jo beban yang ditanggung. Silek harimau warisan nan mulia, tapi rasa diri tak sanggup jua. Batin nan tak bagi, rindu jo kasih, namun janji diwarisi, indahkah dilalui. Tangguhan jawab nan datang bagaikan gunung di bahu. Hati nan luka, batin nan rapuh, tapi langkah tetap maju. Fahmi sang pewaris silek, walau hati luluh, jalan takkan mundur. Dengan air mata harapan tetap hidup. Silek harimau warisan ka ditumpangkan. Langit sore di kota Padang memancarkan semburat jingga ketika Fahmi dan 6 rekannya bersiap menuju ke Gunung Marapi. Mereka adalah pendaki yang sudah berpengalaman. Fahmi, pemuda kalem dari Padang yang selalu mencari tantangan yang baru. Dika, pemimpin kelompok, tegas namun sering terlalu percaya diri. Rizal, sosok ceria yang sering meredakan ketegangan dengan candaannya. Mira, perempuan tangguh yang penuh perhatian sekaligus penyeimbang kelompok. Andra, pemuda skeptis yang suka menentang cerita mistis. Rani, pemberani namun mudah tersulut emosi. Sedangkan Novi, sosok pendiam yang sering terlihat gelisah sejak awal perjalanan. Mereka memulai pendakian di pagi hari. Hutan di kaki Gunung Marapi tampak tenang, tetapi udara di sana terasa lebih berat dari biasanya. Penduduk setempat sempat mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak melanggar aturan adat. Namun, peringatan itu hanya dianggap cerita lama. Setelah beberapa jam mendaki, kelompok mulai menyadari sesuatu yang aneh. Jalur pendakian terasa berubah. Pohon-pohon tampak seragam, seolah membentuk lorong yang tidak pernah mereka lewati sebelumnya. Kompas dan peta yang mereka bawa tidak membantu. Dika, yakin ini jalannya? Tanya Fahmi, mulai khawatir. Dika mengangguk meskipun ragu. Ini jalur yang benar. Mungkin kita hanya terlalu jauh ke kanan tadi. Namun, setelah berjam-jam mereka tetap tidak menemukan tanda-tanda jalur pendakian resmi. Suara gemerisik daun terdengar semakin sering. Beberapa anggota kelompok merasa seperti diawasi, tetapi mereka terus melanjutkan perjalanan. Ketika malam tiba,
mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah daratan kecil. Namun, saat mendirikan tenda, Rizal tiba-tiba melompat dan berteriak, "Hei, lihat! Ada wanita di sana!" Ia menunjuk ke arah semak-semak. Semua menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Hanya bayangan hitam di kejauhan. Apaan sih Rizal? Tidak lucu tahu. Ucap Mira. "Serius, tadi aku lihat ada wanita di sana," ucapnya dengan serius. "Rizal, candaanmu tidak lucu ah," balas Fahmi. Aku tidak bohong, serius." Andra menatapnya dengan serius dan mendekati Rizal untuk menanyakan lebih detailnya. Mereka berdua kemudian saling mengobrol dan lainnya tidak pedulikan hal itu. Namun, malam itu mereka mulai diganggu. Terdengar suara tawa perempuan melengking yang datang dari segala arah. Novi menangis ketakutan, sementara yang lain mencoba untuk tetap tenang. "Gara-gara kau Rizal, kau buat candaan sebelumnya, dan kini mereka merasa terganggu," ucap Dika. Itu benar, semua ini gara-gara kau Rizal. Sahut Rani berusaha menahan tangisnya karena ketakutan. Hei, jangan menyalahkan Rizal. Dia mungkin salah, tapi mungkin dia juga benar dengan apa yang dia katakan. Sudah, jangan pojokkan dia terus, sahut Fahmi. Sudah, semuanya diam. Tidak usah pedulikan suara-suara itu. Jika kalian takut, mereka akan terus mengganggu, terang Andra. Semuanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Andra, tapi Rizal merasa bersalah akan sikapnya sebelumnya. Malam itu, akhirnya mereka bisa melewatinya hingga subuh menjelang dan tidak ada lagi gangguan. Saat mereka melanjutkan perjalanan di pagi hari, gangguan semakin intens. Mereka mulai melihat sosok-sosok kuntilanak dengan warna yang berbeda-beda. Ya, hari itu pagi hari, tapi mereka masih bisa melihatnya. Sosok kuntilanak merah tertawa histeris di puncak pohon, menatap mereka dengan matanya yang melotot. Sosok kuntilanak lainnya berwarna hijau menangis sambil merayap di tanah, wajahnya berbalik. Rizal, Fahmi, Novi, Andra, Dika, Mira, Rani, jangan pergi, bermainlah bersama kami. Muncul di kejauhan kuntilanak lainnya memanggil nama-nama mereka. Para wanita di dalam kelompok mulai ketakutan. Novi menjerit tidak tertahankan yang membuat Rani dan Mira menangis ketakutan. Fahmi mencoba menguatkan diri, tetapi perasaan mencekam terus menghantui. Gangguan itu disebabkan oleh tindakan beberapa anggota kelompok yang sembarangan buang air di lokasi-lokasi yang tidak semestinya. Ketakutan memuncak ketika malam kedua tiba. Kuntilanak-kuntilanak itu mulai mendekat ke tenda mereka. Rani berteriak saat melihat tangan pucat mencengkram tubuhnya. Rizal melihat bayangan besar melayang di atas tenda. Mereka semua mulai panik. Dika berusaha untuk menenangkan, tapi ketakutan sudah menguasai mereka. Semuanya tenang, jangan gelisah, tetap bersama, kita akan baik-baik saja. Dalam kepanikan, kelompok itu akhirnya lari ke arah yang berbeda, meninggalkan peralatan mereka. Fahmi berlari sejauh mungkin, tidak peduli kemana kakinya membawanya. Di tengah kabut malam yang tebal, ia terpleset ke jurang. Tubuhnya jatuh menghantam batu-batu tajam, dan ia tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Dika berhasil keluar. Ia langsung minta bantuan, dan hari itu juga pencarian dilakukan. Hingga sore harinya, semuanya akhirnya ditemukan. Andra nampak tegang, terlihat baik-baik saja, tapi tidak bisa ditutupi bahwa ia ketakutan. Rani, Mira, dan Novi nampak ketakutan, terutama Novi. Ia seperti terguncang dan beberapa kali pingsan setelah ditemukan. Sedangkan Rizal
seperti orang linglung, kadang tertawa sendiri, kadang menjerit, dan kadang pula melawak. Namun, satu orang yang tidak ditemukan yaitu Fahmi. Setelah beberapa pencarian, hasilnya nihil. Akhirnya Fahmi dinyatakan hilang. Di suatu tempat di alam yang berbeda, sebut saja alam Marapi. Ketika Fahmi tersadar, ia berada di tempat yang asing. Langit di atasnya gelap dengan semburat merah, dan pepohonan menjulang seperti raksasa. Udara di sekitarnya terasa berat, hampir membuatnya sulit untuk bernafas. Oh, kau sudah bangun manusia? Baguslah. Kyuk, 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 kyuk. Terdengar suara memanggilnya. Fahmi membuka mata dan melihat sosok makhluk besar berdiri di hadapannya. Wah, setan! Jerit Fahmi. Kyuk, 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 kyuk. Kau bisa menjerit, berarti kau baik-baik saja. Kyuk, 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 kyuk. Ucap Datuk Gadang, seekor simpanse merah raksasa dengan mata tajam menatapnya. Meskipun terlihat mengerikan, ada wibawa yang kuat dalam sosoknya. Siapa kau? Aku di mana? Jangan makan aku. Tolong, jangan lakukan itu. Fahmi mundur menjauhinya. Hyuk, 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 hyuk. Jika aku mau memakanmu, sudah aku lakukan sejak menemukanmu manusia. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Kau tidak sengaja memasuki wilayah yang bukan untuk manusia. Alam Marapi sangat berbahaya bagimu. Entah bagaimana kau bisa nyasar ke alam ini, Ucap Datuk Gadang. Fahmi mencoba untuk tenang. Ia mulai menyadari sosok itu memang terlihat bersahabat. Dengan pelan Fahmi kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Kalian sungguh bodoh. Beruntung aku menemukanmu. Jika tidak, kau akan menjadi santapan penghuni hutan gaib ini, Jelasnya. Sebelumnya, terima kasih Inyi. Lalu, apakah Anda tahu bagaimana dengan teman-temanku? Tanya Fahmi. Aku Datuk Gadang. Panggil saja aku Datuk. Aku tidak tahu bagaimana dengan rekan-rekanmu. Tapi karena kau sudah siuman, lebih baik kau segera kembali ke duniamu manusia. Tapi aku tidak bisa membantumu keluar dari alam ini. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Ikutlah denganku. Aku akan membawa kau ke kerajaan Paduka Inyi Rimbo. Ia yang bisa membantumu keluar dari alam ini. Tapi ingat, di sana adalah tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Tapi kau tidak perlu takut, Jelas Datuk Gadang. Baik Datuk. Fahmi mengangguk. Baiklah, naiklah ke punggungku dan pegang erat-erat. Iya. Fahmi ragu-ragu, tapi ia beranikan diri. Wah! Fahmi menjerit saat Datuk Gadang melompat dan bergelayutan dari pohon ke pohon lainnya. Yuk, 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 yuk. Pegangan erat-erat manusia. Iya. Terima kasih Datuk. Namaku Fahmi. Mohon maaf, baru memperkenalkan diri. Kata Fahmi yang mulai percaya dengan Datuk Gadang. Yuk, 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 yuk. Senang bisa mengenalmu Fahmi. Dalam perjalanan, Fahmi mulai melihat makhluk-makhluk aneh, burung raksasa, ular berkepala dua, dan bayangan hitam yang berlari di antara pepohonan. Namun, rasa takutnya seolah sirna, menjadi sebuah pemandangan yang menurutnya sangat hebat. Yuk, 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 yuk. Pegangan erat Fahmi. Ada sesuatu yang mengejar kita. Apa itu Datuk? Fahmi menoleh, hanya untuk melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala, melompat dari antara pepohonan. Demon Rimba, makhluk terkutuk yang tidak suka manusia berkeliaran di wilayah mereka. Tetap tenang, peganglah erat-erat Fahmi. Datuk Gadang melesat lebih cepat, melompati batang pohon besar. Suara raungan demon rimba semakin mendekat. Fahmi hanya bisa memejamkan mata, memeluk erat bulu tebal Datuk Gadang. Satu lompatan besar, mereka tiba di sebuah bukit yang tinggi. Datuk,
Dia akan menangkap kita. Yuh, 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 yuh. Tunggulah di sini manusia. Jangan kemana-mana. Ucapnya meninggalkan Fahmi di atas bukit. Datuk melompat menghadang. Matanya menyala merah. Tubuhnya membesar. Dan ia mengeluarkan suara seperti gemuruh. Aku Datuk Gadang. Pergilah sebelum aku menunjukkan amarahku. Demon rimba atau sejenis kera raksasa siluman berwarna putih itu berhenti. Mendapati ancaman dari Datuk, sosok itu langsung lari ketakutan. Ayo kita pergi, Fahmi. Datuk, makhluk itu sepertinya sangat berbahaya. Datuk Gadang kemudian menjelaskan bahwa alam Marapi adalah dunia spiritual yang dihuni oleh beberapa makhluk gaib, termasuk jin-jin kuat yang menjaga gunung tersebut. Alam Marapi adalah salah satu percabangan wilayah kekuasaan Inyi Rimbo, Raja Harimau Buas yang sangat kuat. Namun, tidak semuanya bisa dikendalikan oleh Inyi Rimbo. Manusia jarang yang selamat setelah memasuki wilayah ini. Kau mungkin satu dari sedikit yang memiliki keberuntungan besar, Fahmi. Tidak, aku beruntung karena bertemu denganmu, Datuk. Terima kasih banyak. Yuh, 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 yuh. Tidak lama lagi kita akan sampai, Fahmi. Fahmi mulai merasa lebih aman, tetapi ia tidak tahu bahwa nasibnya akan berubah setelah ini. Ketika Fahmi tiba di lokasi, matanya terbelalak oleh keindahan dan keagungan alam yang tidak pernah ia bayangkan. Hamparan hutan lebat dengan pepohonan raksasa menjulang tinggi, seakan menyentuh langit. Daunnya berpendar cahaya zamrud, menciptakan aurora hijau di seluruh penjuru. Sungai-sungai besar berkelok seperti ular perak, mengalir deras di atas batu-batu kristal bercahaya biru. Di kejauhan, terlihat tebing-tebing yang diselimuti kabut berwarna emas, memancarkan keajaiban yang memikat. Segala sesuatu di sana terasa magis dan penuh kekuatan kuno. Namun, rasa takjub itu segera bercampur dengan rasa takut ketika Fahmi menyadari penghuni tempat tersebut. Para makhluk-makhluk di kerajaan itu adalah campuran antara hewan dan manusia. Wujud mereka menyeramkan dan sangar. Ada sosok dengan tubuh manusia, tetapi berkepala serigala. Tangan berotot yang dipenuhi cakar tajam. Beberapa lainnya memiliki sayap kelelawar raksasa, mata merah menyala, atau ekor yang menjalar seperti ular. Desiran, geraman, dan sosok sorak-sorai rendah menggema, menciptakan atmosfer penuh tekanan. Jangan takut, Fahmi. Mereka tidak akan berbuat apa-apa selama ada aku di sini. Yuh, 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 yuh. Iya, Datuk, jawab Fahmi ragu-ragu. Salam Tuan Datuk. Anda terlihat begitu luar biasa. Ngomong-ngomong, siapa dia Datuk? Aku mencium bau manusia, Ucap sosok serigala. Oh, dia memang manusia. Ia tersesat dan aku ingin minta paduka Inyi untuk mengantarnya pulang. Wah, sungguh jarang manusia sepertinya. Kau beruntung manusia. Mungkin dari sekian banyaknya manusia, kau salah satu yang beruntung, Kata serigala itu dengan suara beratnya, namun terdengar bersahabat. Terima kasih Tuan Serigala, Anda begitu baik. Saya Fahmi. Tidak perlu terlalu sopan. Kau sungguh manusia yang santun. Panggil saja aku Sultan Begala. Baik, terima kasih Sultan Begala. Ya sudahlah, ayo Fahmi, kita pergi menemui paduka Inyi. Sultan Begala melambaikan tangannya. Sosok menyeramkan itu ternyata sangat bersahabat dan baik. Kemudian, Datuk Gadang membawa Fahmi ke tengah istana kerajaan Inyi Rimbo, sebuah bangunan kolosal yang terbuat dari pohon hidup. Singgasana raja terletak di atas daratan tinggi, berbentuk altar besar.
diapit oleh 2 air terjun yang mengalir deras. Di sana duduklah sosok yang begitu menggetarkan, Inyi Rimbo, Raja Hutan Gaib. Ia adalah harimau raksasa dengan bulu hitam legam, loreng emas menyala melingkari tubuh seperti ukiran kuno. Matanya bersinar merah terang, menatap Fahmi dengan tatapan buas yang membuat jantungnya hampir berhenti. Meski tanpa mahkota, kewibawaannya memancar sangat kuat, seperti seorang penguasa yang tidak membutuhkan simbol atau menunjukkan siapa dirinya. Salam paduka Inyi Rimbo. Sapa Datuk dengan sopan. Fahmi menunduk, tidak berani menatap ke arahnya. Siapa yang kau bawa, Datuk? Tanya Inyi Rimbo. Baik paduka. Jadi saat saya melakukan misi untuk melakukan diplomasi dengan Bahadara, saya bertemu dengannya secara tidak sengaja paduka. Lalu untuk diplomasinya, Bahadara juga tidak bersedia untuk tunduk. Ia tidak mau menuruti perintah Anda karena menurut saya kebiasaan anggotanya adalah sesuatu kegiatan yang tidak bisa dihilangkan. Mereka akan tetap memangsa manusia dan akan tetap melakukannya sekalipun harus berhadapan dengan Anda paduka. Jelas Datuk Gadang. Beraninya Baha ingin menantangku. Aku telah berjanji kepada salah seorang bahwa dalam kepemimpinanku tidak ada lagi yang diizinkan untuk mencelakai manusia. Sepertinya aku harus bertindak tegas. Datuk, lanjutkan. Baik paduka, saya ingin. Datuk Gadang segera memperkenalkan Fahmi kepada Raja Hutan Gaib dengan penuh hormat, menjelaskan situasi yang membawa Fahmi ke alam Marapi. Raja mendengarkan dengan diam, hanya sesekali menggerakkan ekornya yang seperti pedang emas. Setelahnya, Datuk Gadang memperkenalkan 2 sosok penting yang berada di sisi Raja Inyi Rimbo. Maitam, sang Panglima Kumbang, sosok besar dengan tubuh manusia yang berkulit hitam pekat seperti besi, kepala berbentuk kumbang dengan tanduk tajam mencuat. Ia mengenakan baju perang dari kulit keras berwarna hitam mengkilap. Suaranya berat dan bergema, menunjukkan bahwa ia adalah seorang prajurit tangguh dan setia. Namun, Datuk Gadang memberitahu bahwa Maitam juga memiliki hubungan rivalitas dengan Inyi Rimbo. Siga, siluman gagak, seorang wanita berwajah cantik, namun memancarkan aura berbahaya. Rambutnya hitam seperti malam tanpa bintang, dan sepasang sayap gagak besar tumbuh di punggungnya. Matanya seperti berlian hitam yang tajam, dengan sorot penuh kecerdasan dan kelicikan. Ia adalah mata-mata utama kerajaan, bertugas mengumpulkan informasi dan melaksanakan misi-misi berbahaya. Datuk Gadang kemudian meminta bantuan kepada Inyi Rimbo untuk membawa Fahmi keluar dari alam Marapi. Raja mengangguk perlahan, tetapi ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa membantu saat itu. Alam Marapi sedang dalam konflik besar dengan para pengkhianat yang menderitkan kerajaannya sendiri, Kerajaan Kera Putih yang dipimpin oleh Raja Kera Iblis Bahadara. Datuk, aku bisa membantunya keluar dari alam ini, tapi untuk saat ini akan sangat beresiko. Membuka portal ke dunia manusia tidaklah sulit. Tapi, seperti yang kau ketahui tentang Baha, alam manusia bisa dalam bahaya jika aku membuka portalnya sekarang. Karena gesekan yang terjadi saat membuka portal bisa memicu terbukanya portal lainnya yang terhubung ke dunia manusia. Coba kau pikirkan jika salah satu portalnya ditemukan oleh para pengikut Baha. Terang Inyi Rimbo. Hei kucing belang, kenapa harus repot-repot? Kita tinggal lenyapkan saja rombongan Baha. Kenapa kau selalu cari jalan yang sulit? Jika kau mau, aku bisa membantai Baha dan semua pengikutnya, Sahut Maitam. Hei kucing kecil, sebisa mungkin aku tidak ingin bertindak dengan kekerasan. Mau bagaimanapun, alam Marapi ini memang wilayah mereka awalnya. Aku sadar
setelah kita kembali dari Xinjiang, kita harus bersatu. Kita tidak boleh terpisah, karena musuh sesungguhnya ada di luar sana yang lebih merepotkan. Inyi Rimbo menjelaskan. Paduka, izinkan saya pergi untuk mencari informasi tentang Bahadara. Kita cari tahu dulu niat sesungguhnya Baha. Apabila dia merencanakan sesuatu untuk yang lebih berbahaya, maka tindakan yang dikatakan Maita memang perlu dilakukan, Paduka. Pinta Siga. Baiklah Siga, pergilah dan segera kembali setelah mendapatkan informasi yang penting. Balas Inyi Rimbo. Bahadara dan pasukannya yang dikenal sebagai Demon Rimba menentang kekuasaan Inyi Rimbo. Mereka percaya bahwa alam Marapi seharusnya menjadi wilayah bebas dari kendali siapapun. Konflik ini memanas setelah Inyi Rimbo menaklukkan alam Marapi dan menerapkan aturan-aturan yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Bahadara. Hei manusia, aku akan mengantarmu pulang. Tapi untuk sementara ini, kau akan tetap di sini hingga situasinya lebih baik. Kau aman di sini, manusia, Ucap Inyi Rimbo. Baik Paduka Inyi Rimbo, saya Fami mengucapkan terima kasih banyak. Inyi Rimbo mengangguk menatap Fami, seakan ia mengingat sosok manusia hebat yang pernah menggerakkan hatinya. Manusia itu adalah Tori. Meskipun Fami merasa gentar, ia tidak punya pilihan selain menunggu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari bahwa alam Marapi adalah tempat yang penuh bahaya dan intrik yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Meskipun Fami sebetulnya sangat asing dan kurang nyaman dengan situasi di kerajaan Inyi Rimbo, tapi ia menyadari satu hal, bahwa tidak semua makhluk di dunia gaib itu tidak menyukai manusia. Justru Fami merasa saat ia mendengar tentang Bahadara, seakan Inyi Rimbo melindungi manusia dari ancaman demon rimba. Setelah bertemu dengan Inyi Rimbo, Fami diizinkan tinggal sementara waktu. Datuk Gadang menemaninya berkeliling, mengenalkan banyak orang yang tinggal di kerajaan Inyi Rimbo. Walaupun secara fisik, penghuni kerajaan Inyi Rimbo itu terkesan menyeramkan, semuanya sangat menghormati manusia seperti Fami. Datuk, kenapa semua sosok di sini begitu baik dan hormat padaku ya? Apa itu karena aku bersamamu? Yuk. Tentu saja tidak, Fami. Kau beruntung bisa berkunjung di kerajaan Paduka saat ini. Karena dahulu Paduka Inyi tidak begitu menyukai manusia. Kenapa bisa begitu, Datuk? Apa yang membuat Paduka Inyi Rimbo itu berubah? Baiklah, akan aku ceritakan. Dahulu, Inyi Rimbo adalah sosok yang keras kepala, bahkan tidak begitu bersahabat dengan manusia. Namun, semuanya itu berubah saat suatu tragedi besar terjadi di kerajaan utama Inyi Rimbo, yaitu di hutan alam Pasaman. Saat itu terjadi perang besar yang melibatkan musuh kuat dari alam lain yang disebut sebagai pasukan merah dari alam yang jauh. Banyak bawahan kuat Inyi Rimbo berkhianat dan mendukung pasukan merah. Saat itu aku belum bergabung dengan Inyi Rimbo. Hanya ada Mak Hitam dan Siga, serta beberapa pasukan yang mendukungnya. Kerajaan Inyi Rimbo di alam Pasaman hampir runtuh. Beruntung ada sosok manusia bernama Tori yang memiliki kemampuan hebat. Bersama pasukan peri yang dipimpin oleh Ratu Peri, membantu mengalahkan para pasukan merah. Dan kerajaan Inyi Rimbo terhindar dari kehancuran. Ternyata ancaman itu tidak akan selesai jika sumbernya tidak diputus. Lalu Tori dan rombongannya minta bantuan Inyi Rimbo untuk pergi ke kota iblis Xinjiang untuk menghentikan invasi iblis yang akan terjadi. Tapi Inyi Rimbo menolak saat itu. Tapi Tori paham bahwa Inyi Rimbo tidak bisa pergi dari alam Pasaman
karena memiliki tugas untuk melindungi seluruh alam Minang. Namun, Nyi Rimbo kembali berpikir dan memutuskan untuk pergi ke kota iblis Xinjiang dan membantu tanpa sepengetahuan Tori. Nah, disinilah awal Nyi Rimbo menyatukan seluruh alam Minang dan mencakup alam Pasaman, alam Bukit Barisan, alam Marapi, dan sebagainya. Aku adalah penguasa alam Bukit Barisan dan bersedia bergabung dan jadilah penasihat kepercayaan Nyi Rimbo mulai saat itu. Lalu mulailah perjalanan kami membantu Tori diam-diam di kota iblis Xinjiang. Secara tidak sengaja, Tori telah membuat hati Nyi Rimbo melunak dan bertekad untuk melindungi alam Minang dan menjaga manusia dari kejamnya makhluk yang ingin memanfaatkannya. Alam Marapi adalah wilayah Bahadara setelah ditundukkan oleh Nyi Rimbo dan diberlakukan peraturan bahwa tidak boleh ada yang mencelakai manusia. Baha beserta bawahannya para demon rimba tidak setuju dan menentang Nyi Rimbo. Karena bagi mereka, manusia adalah makanan mereka. Disinilah konflik awal mulanya, Fami. Terang Datuk Gadang panjang lebar. Siapa sebenarnya Tori ini, Datuk? Ia seperti manusia yang luar biasa. Entahlah, aku sendiri tidak pernah bertemu dengannya. Namun, mampu membuat Paduka Nyi Rimbo yang keras hati itu melunak. Aku rasa manusia bernama Tori adalah sosok manusia yang hebat. Dan lebih hebatnya lagi, ia masih muda. Mungkin saat ini berumur sekitar 35 tahunan. Benarkah? Aku kira Tori adalah sosok lelaki tua. Ini aku mengerti. Kehidupan manusia yang damai, ternyata ada konflik besar yang terjadi di alam ini. Aku mulai paham, Datuk. Adanya alam seperti alam Marapi ini adalah tempat lain selain manusia. Dengan kata lain, jika alam ini dikuasai iblis, berikutnya adalah alam manusia, bukan? Apa yang kau katakan tidak salah. Itu memang benar. Karena alam ini sebenarnya adalah pelindung alam manusia. Dari keunikan dan kemampuan setiap makhluk yang ada di sini adalah sebagai pelindung di dunia manusia. Bisa dikatakan semua makhluk di alam ini sejatinya untuk melindungi manusia. Namun, hanya sedikit yang memahami itu. Itulah sebabnya Paduka Inyik seperti tercerahkan setelah bertemu sosok manusia bernama Tori itu. Ia berjuang di alam yang berbeda sebagai manusia. Dan kini kami akan melakukan hal yang sama, yaitu melindungi para manusia. Tidak ada manusia di dunia ini akan runtuh juga dan sebaliknya. Kau tidak perlu banyak tahu, karena kau hanyalah manusia biasa. Pengalaman ini cukup kau pahami saja, Fami. Keren, ini hebat. Jika seorang seperti Tori bisa melakukan hal besar seperti itu, aku rasa aku juga bisa. Ini benar-benar hebat. Batin Fami dengan tekad yang membara. Setelah mendengar penjelasan itu, Fami kini paham. Kemudian Fami mulai tertarik untuk belajar jadi kuat. Seperti manusia yang dikatakan oleh Datuk. Setelah Datuk menemaninya berkeliling, tibalah di suatu area latihan. Di sanalah jiwa petarung Fami bangkit dan ingin belajar keilmuan spiritual. Fami berdiri di depan area yang cukup luas, dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Di tengah-tengahnya terdapat area melingkar yang terbuat dari tanah yang dipadatkan, dihiasi dengan tanda-tanda aneh yang bersinar samar. Suara pukulan, pekikan, dan gema mantra memenuhi udara. Makhluk-makhluk dengan wujud yang tidak pernah Fami bayangkan sebelumnya sedang berlatih. Ada yang melemparkan bola-bola energi bercahaya, ada yang mengasah pedang besar yang tampak berkilauan, dan ada juga yang tengah bertarung satu lawan satu dengan gerakan yang begitu cepat hingga sulit diikuti oleh mata manusia biasa. Fami memandang semuanya dengan campuran rasa kagum dan gentar. Luar biasa, mereka sungguh hebat. Aku seperti berada di dunia sihir. Apakah itu kemampuan alami, Datuk?
Apa yang kau lihat ini adalah sesuatu keunikan yang dimiliki oleh makhluk di alam ini, Fahmi. Jika dunia manusia disebut sebagai ilmu spiritual, manusia sepertimu bisa melakukannya, tapi tidak semuanya bisa. Tapi dengan belajar, semua manusia bisa melakukannya. Ucapan Datuk Gadang membuat Fahmi termenung. Matanya kembali menatap ke area latihan, di mana seorang siluman burung dengan tubuh bersisik sedang meluncurkan burung-burung tajam yang menancap dalam batang pohon dari kejauhan. Aku hanyalah manusia biasa. Apakah aku juga bisa melakukannya, Datuk? Manusia biasa ya, tapi manusia biasa bisa menjadi luar biasa. Apakah kau pikir Tori dulunya akan langsung sehebat seperti yang diceritakan? Ia awalnya hanyalah manusia lemah, mungkin sedikit lebih baik darimu, tapi bukan berarti kau tidak bisa melakukannya, Fahmi. Datuk meliriknya, menyadari bahwa Fahmi begitu tertarik. Fahmi mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku ingin mencoba. Aku ingin belajar. Aku juga ingin menjadi kuat. Datuk Gadang tersenyum puas. Yuk. Tapi kau harus tahu, Fahmi, jalan ini tidak mudah. Mungkin juga akan berpengaruh dengan kehidupan manusia normalmu. Kau akan dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarmu. Prosesnya juga mungkin sulit. Kau akan terluka, kau akan jatuh, bahkan mungkin kau akan merasa ingin menyerah. Namun, jika kau bisa melewati itu semua, kau akan menemukan kekuatanmu sendiri, Fahmi. Fahmi mengangguk dengan yakin. Aku tahu, Datuk. Tidak ada yang instan di mana dunia berada. Aku tidak takut akan prosesnya. Baiklah, ayo ikut aku, Fahmi. Datuk Gadang membawa Fahmi ke salah satu sudut area latihan, di mana seorang makhluk besar berkulit hitam legam tengah duduk bersila di atas batu. Matanya memancarkan sinar kehijauan dan tubuhnya dihiasi oleh tato bercahaya berbentuk sulur-sulur pohon. Apa yang kau lakukan di sini, Datuk? Yuk. Aku rasa kau lebih memahami bagaimana struktur jiwa manusia, Mak Hitam. Fahmi ingin belajar bagaimana cara mengendalikan ilmu spiritualnya. Aku rasa kau lebih mengerti, Mak Hitam. Mak Hitam membuka matanya perlahan, menatap Fahmi dari ujung kepala hingga kaki. Anak manusia, kenapa kau ingin belajar keilmuan spiritual? Apa yang membuatmu berpikir kau layak? Fahmi merasa jantungnya berdegup kencang. Tatapan Mak Hitam terasa seperti menembus ke dalam pikirannya. Namun, ia memberanikan diri menjawab. Aku hanya ingin belajar untuk bertahan dan untuk membela diri. Aku sadar aku lemah. Jika bukan karena Datuk, aku mungkin tidak akan selamat. Di kemudian hari, mungkin saja aku bisa secara tidak sengaja masuk ke alam yang sama seperti di alam Marapi ini. Mak Hitam, Tuan Panglima Kumbang, tolong ajarkan aku. Mak Hitam mengangguk pelan, lalu bangkit berdiri. Baiklah, aku suka kau punya semangat. Aku akan mengajarkanmu, tapi hanya jika kau bisa melewati ujianku. Jika kau gagal, kau tidak layak untuk belajar. Apa itu ujiannya, Tuan Panglima Kumbang? Mak Hitam menunjuk ke arah hutan di belakang area latihan. Di sana ada sebuah gua kecil. Di dalamnya kau akan menemukan sebuah batu hitam yang disebut sebagai batu sukma. Bawalah batu itu kemari. Itu saja. Aku kecil. Jika batu yang dimaksud seukuran rumah, mana mungkin aku bisa membawanya kemari? Pergilah dan bawa batu itu kemari, atau urungkan niatmu untuk belajar. Baik, aku akan mencobanya. Pergilah dan ingat, gua itu dijaga oleh makhluk yang hanya akan mengizinkan mereka yang layak untuk membawa. Jika kau tidak layak, ia akan tidak ragu untuk menyingkirkanmu. Baik, aku akan melakukannya. Hari itu juga, Fahmi memasuki hutan dengan hati-hati. Setiap langkahnya terasa berat. Hutan itu tampak lebih gelap
dan lebih sunyi daripada area kerajaan lainnya. Pepohonan di sana seperti hidup, ranting-ranting bergerak pelan, seolah mengawasi siapapun yang lewat. Datuk tentunya tidak akan membiarkan Fahmi dalam masalah. Ia mengikutinya diam-diam dan membantunya jika dirasa Fahmi tidak sanggup. Setelah beberapa saat kemudian, Fahmi menemukan gua yang dimaksud. Mulutnya kecil, tapi cukup untuk dimasuki. Dari dalam gua, terdengar suara aneh seperti bisikan yang datang dari segala arah. Aku harus melakukannya. Sepertinya batu yang dimaksud tidak akan sebesar yang aku pikirkan. Batin Fahmi lalu melangkah masuk. Di dalam gua itu terasa dingin dan gelap. Namun di kejauhan ia melihat cahaya samar. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba suara geraman rendah menggema di udara. Dari bayangan di sudut gua muncul sosok makhluk besar berbentuk serigala hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu menatap Fahmi dengan tajam, seolah terganggu. Siapa kau manusia? Berani menginjakan kaki di tempat ini? Suara makhluk itu terdengar dalam dan berat, seolah langsung menggema di kepala Fahmi. Fahmi berdiri tegak meskipun tubuhnya gemetar. Aku Fahmi, dan aku datang untuk mengambil batu sukma. Mak Hitam yang memintaku. Oh, begitukah? Baiklah manusia, ambillah batu itu. Tapi jika kau tidak bisa menyentuhnya, maka aku akan menendangmu keluar. Jelasnya. Fahmi kemudian mendekat. Batu hitam itu hanya seukuran bola, tapi mengkilap dan terlihat seperti aura putih di sekitarnya. Dengan hati-hati, Fahmi mendekat kemudian menyentuhnya. Seketika batu itu bersinar terang hingga cahayanya menembus gua. Datuk Gadang yang berada di luar sampai kaget, dan juga Mak Hitam yang sedang meditasi langsung berdiri, tidak percaya apa yang dia lihat. Mustahil. Setelah sekian abad, akhirnya kau menemukan pewarismu, Master. Batin Mak Hitam. Batu sukma adalah peninggalan seorang pertapa, yang mana pertapa itu dulunya adalah majikan Mak Hitam. Dalam batu tersebut menyimpan kekuatan luar biasa milik sang pertapa. Ujian yang diberikan Mak Hitam sebenarnya adalah mustahil bisa dilakukan oleh Fahmi. Tapi nyatanya, Fahmi adalah sosok yang terpilih. Kejadian itu juga membuat Nyi Rimbo menyadarinya. Di dalam istananya, ia melihat keluar cahaya itu bersinar. Fahmi keluar dari gua dengan batu sukma di tangannya. Cahaya lembut berpendar dari tubuhnya, membuat langkahnya terlihat berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah-olah ada energi tidak terlihat yang kini mengelilinginya. Saat Fahmi tiba di hadapan Mak Hitam, ia meletakkan batu itu dengan hati-hati. Tuan Panglima Kumbang, apakah ini batu sukma yang kau katakan itu? Kata Fahmi dengan suara yang terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Mak Hitam memandang Fahmi, lalu tersenyum lebar. Kau benar-benar membawanya. Aku tidak menduga kau akan berhasil membawanya kemari. Mak Hitam merasakan sesuatu yang tidak biasa dari Fahmi. Energi spiritual yang memancar darinya terlalu kuat untuk seseorang yang baru memulai. Karena kau berhasil, aku akan memberimu hadiah, bocah. Kata Mak Hitam sambil menepuk tangan. Tiba-tiba, energi hitam muncul dari bawah tanah, membentuk wujud menyerupai sosok kegelapan. Kau harus mengalahkan bayangan ini untuk membuktikan dirimu pantas melanjutkan. Fahmi terkejut. Tunggu, aku baru saja selesai ujian. Ini terlalu cepat. Apa kau pikir aku akan memberi waktu untuk istirahat, anak manusia? Seru Mak Hitam. Fahmi menatap bayangan itu, namun alih-alih ketakutan, ia merasakan sesuatu dalam dirinya bangkit. Tubuhnya bersinar terang, dan energi dari batu sukma seolah melindunginya. Tanpa sadar, Fahmi mengangkat tangannya, dan cahaya putih dari tubuhnya menyerang bayangan itu, menghancurkannya dalam sekejap.
Maita mundur, matanya membelalak. Apa itu? Itu tidak mungkin. Anak ini, dia benar-benar terpilih untuk menjadi penerus master. Batin Maita. Fahmi menatap tangannya dengan bingung. Apa yang barusan terjadi? Aku sungguh tidak mengerti. Maita menghela nafas, wajahnya berubah serius. Bocah, kau membawa sesuatu yang lebih besar dari sekedar keberanian. Batu sukma itu telah memilihmu. Aku tidak bisa mengajarkanmu. Kau akan tahu sendiri nantinya. Suatu saat kau akan bisa bersanding dengan manusia itu. Manusia itu? Yuh, 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 yuh. Tentu saja manusia yang bernama Tori itu, Fahmi. Kau punya potensi dan kini kau punya takdirmu sendiri. Yuh, 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 yuh. Balas Datuk Gadang. Sebelum Fahmi bertanya lebih jauh, suara berat menggema di seluruh area latihan. Datuk Gadang, kucing kecil, apa yang terjadi di sini? Semua makhluk di area latihan menunduk dengan hormat saat sosok besar muncul di antara pepohonan. Tubuhnya tegap dengan bulu harimau emas yang berkilauan. Matanya tajam, penuh wibawa, dan setiap langkahnya mengguncang tanah. Paduka bisa melihatnya sendiri. Seru Datuk Gadang sambil sedikit membungkukkan badan. Inyi Rimbo memandang Fahmi dengan tajam, lalu tersenyum. Ini aku benar-benar puas. Kau berhasil mengerjai kucing kecil itu, bocah. Diam kau kucing belang. Kau akan lihat nanti. Bocah itu telah ditakdirkan. Kemunculannya mungkin akan terjadi sesuatu yang mengguncang jagat gaib ini tidak lama lagi. Balas Maita. Fahmi membungkukkan badan dengan tanggung. Salam yang mulia Inyi Rimbo. Bocah, aku sama sekali tidak berharap hal ini akan terjadi padamu. Apa yang kau dapatkan ini, kedepannya kau akan memikul tanggung jawab yang besar. Sudah terlambat bagimu untuk menjadi seorang manusia normal. Ucap Inyi Rimbo. Maksudnya bagaimana Paduka? Apakah aku akan jadi manusia jadi-jadian? Fahmi mulai khawatir. Itu mungkin. Balas Inyi Rimbo. Berarti aku sekarang. Fahmi mulai panik. Yuh, 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 yuh. Jangan buat dia ketakutan, Paduka. Sahut Datuk. Itu lucu, Datuk. Benar kan, kucing kecil? Tidak ada yang lucu kucing belang. Selera humormu punah sepertinya, kucing kecil. Maka dari itu kau jadi hitam begitu. Inyi masih tertawa. Dari aku lahir aku memang hitam. Hitam begini aku manis. Kau besar tapi otakmu kecil. Balas Maitam. Hah? Kau bilang apa, kucing kecil? Kenapa? Kau mau bertarung? Sudahlah kalian berdua. Berikan penjelasan kepada Fahmi. Ia benar-benar ketakutan. Sahut Datuk. Baiklah, bocah. Kau datang kemari sepertinya karena takdir. Karena kau telah membangkitkan energi spiritualmu. Aku akan berikan suatu keilmuan khusus untukmu. Aku hanya bercanda sebelumnya. Kau tidak akan menjadi siluman. Mungkin kau bisa menjadi sosok manusia kuat yang nantinya bisa bersanding dengan bocah yang pernah aku temui dulu. Aku akan mengajarkanmu Sile Harimau, silat gaib yang tiada duanya. Terang Inyi Rimbo. Silik harimau. Mata Fahmi langsung berbinar. Ya, kau mungkin bisa menjadi salah satu kesatria Nusantara yang mewakili alam Minang ini. Inyi Rimbo menegaskan. Akhirnya Fahmi mendalami ilmu silik harimau. Tujuan Inyi Rimbo mengajarkan silik harimau. Selain Fahmi telah membangkitkan energi spiritualnya, Inyi Rimbo juga ingin membentuk tokoh kuat yang nantinya bisa menjadi perwakilan.
Inyi Rimbo tidak ingin pergi lagi dari alam Minang. Jadi, di masa depan, apabila terjadi sesuatu konflik besar yang melibatkan seluruh alam Nusantara, maka Fahmi bisa untuk diterjunkan. Setelah beberapa waktu berlalu, Fahmi belajar cukup cepat. Ia bisa menguasai lebih cepat dari yang diperkirakan. Silik harimau adalah teknik atau silat gaib yang memiliki keseimbangan gaya dan unik yang berbeda di setiap orang yang mempelajarinya, walaupun maknanya sama. Fahmi akhirnya memahami misteri dari silik harimau. Inyi Rimbo sudah mengetesnya secara langsung, dan Inyi Rimbo memutuskan bahwa Fahmi sudah siap, dan ia diangkat menjadi anak oleh Inyi Rimbo, dan namanya menjadi Rajo Fahmi, anak angkat dari sang raja. Sebetulnya, Siga sudah berikan informasi penting bahwa Bahadara memang berniat untuk tidak tunduk kepada Inyi Rimbo terkait peraturan yang telah ditetapkan. Inyi Rimbo sebetulnya mudah untuk menghabisinya. Namun, jika ia bertindak sendiri, itu akan mencoreng harga dirinya dan dianggap menindas. Inyi Rimbo percaya dengan kemampuan yang ia turunkan kepada Fahmi. Ia yakin Fahmi bisa menanganinya, karena Fahmi lebih layak untuk melakukannya, karena ia manusia yang cocok untuk menumpas para demon rimba, yang mana manusia adalah target atau santapan demon rimba. Dengan begitu, Fahmi diberikan misi untuk menumpas para demon rimba, ditemani oleh beberapa pasukan Inyi. Salah satunya adalah komandan hebat Sutan Begala, sang serigala buas. Fahmi dan rombongannya akhirnya berangkat. "Sultan, apakah Baha itu kuat?" tanya Fahmi. Ya, Baha memang kuat, tapi bukan tandingan Paduka. Aku rasa kita sudah lebih dari cukup untuk membereskan mereka, Fahmi, balas Sultan Bagala. Sultan Bagala melangkah tegap di depan, diiringi oleh Fahmi yang sedikit tertinggal di belakang. Meskipun tidak jauh, hutan rimba menyambut mereka dengan kesunyian yang mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, ranting-rantingnya saling bergesekan dengan angin yang berhembus perlahan. Cahaya bulan yang redup hanya sedikit menembus dinding dedaunan yang tebal, menciptakan bayangan yang terus bergerak seakan hidup. Sultan, sosok siluman serigala buas, merasakan setiap getaran yang terjadi di sekitarnya. Ia memandang sekeliling dengan waspada, merasakan pergerakan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hutan ini seperti menjadi bagian dari dirinya. Indera penciumannya tajam, menangkap bau-bau asing yang mencurigakan. Di sisi lain, Fahmi yang baru saja menguasai keilmuan silik harimau tidak kalah waspada. Meskipun ia belum seahli Sultan dalam hal indera, tubuhnya terlatih untuk bereaksi cepat, terasah oleh serangan-serangan yang telah ia hadapi sebelumnya saat berlatih bersama Inyi Rimbo. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang gelap, muncul sekawan kera putih, berkulit bersih namun dengan mata yang penuh kebuasan. Pasukan demon rimba yang dipimpin oleh Raja Kera Iblis Bahadara selalu siap menghadang setiap makhluk yang berani memasuki wilayah mereka. Kera-kera ini memiliki kekuatan luar biasa. Tubuh mereka besar dan otot-ototnya menonjol dengan cakar tajam yang siap merobek siapa saja yang cukup bodoh untuk melawan. Bersiaplah, Fahmi, mereka datang, ujar Sultan dengan suara yang agak serak memberi isyarat. Fahmi mengangguk. Pedang kecilnya sudah terhunus. Cahaya yang tamaram menyinari ujung bilah pedang yang berkilau tajam. Kera-kera itu bersiap menyerang, mengeluarkan raungan keras, menciptakan gema yang menggema di seluruh penjuru hutan. Secepat kilat, kera pertama melompat ke arah mereka. Dengan refleks yang terasa, Fahmi melangkah mundur satu langkah, dan dalam satu gerakan, pedangnya terayun mengiris udara. Gerakan silik harimau yang baru ia kuasai membuat serangan itu begitu mematikan. Pedang itu mengenai cakar sang kera, membuatnya terhuyung mundur. Namun, kera-kera lainnya segera mengelilingi mereka semakin menekan. Sultan Begala dengan cepat menerjang, mengarahkan kekuatan serigala di dalam dirinya.
tubuhnya berubah menjadi besar dan kekar, seperti siluman serigala yang siap berburu. Cakar tajam yang terhunus dari kedua tangannya menghancurkan satu kera yang mencoba menyerangnya. Dengan gerakan yang lincah, Sultan menghindari serangan-serangan balasan, menggulingkan kera lainnya dengan cakar dan gigitan yang ganas. Dalam sekejap, pasukan kera itu mundur, namun mereka tidak menyerah begitu saja. Di tengah pertempuran, Fahmi merasakan tekanan. Meski pedangnya tajam dan kuat, ia tahu bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan semua kera sendirian. Sultan! Teriaknya mencoba untuk memfokuskan serangan. Sultan mendengarnya, segera mengarahkan serangannya untuk membuka celah yang cukup bagi Fahmi. Namun, pasukan kera itu semakin agresif. Tiba-tiba, di balik pepohonan muncul sosok yang lebih besar, lebih mengerikan. Bahadara, Raja Kera Iblis, muncul di tengah medan pertempuran. Tubuhnya jauh lebih besar dari kera-kera lainnya, dengan otot-otot yang membengkak, bulu-bulunya putih bersih, dan mata merah menyala yang penuh kebencian. Bahadara mengeluarkan raungan keras dan mengguncang tanah di sekitar mereka. Dia adalah Bahadara. Kebetulan kita tidak perlu pergi ke sarangnya, kata Sultan dengan suara yang berat. Fahmi mengencangkan pegangan pedangnya. Apa kau yakin bisa mengalahkannya, Sultan? Dia sepertinya sangat kuat. Aku pernah berhadapan dengannya. Setidaknya kami imbang. Tapi kali ini aku tidak akan menahan diri. Waspadalah Fahmi. Kita habisi dia bersama. Dengan kekuatan yang menggelegar, Bahadara melompat ke arah mereka, memukul tanah dengan keras. Debu dan batu berterbangan kemana-mana. Sultan dan Fahmi saling bertukar pandang, menyadari bahwa pertempuran itu akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan mereka. Sultan mengangkat tangan, memusatkan kekuatan serigala di tubuhnya. Fahmi dengan kecepatan luar biasa menghindari serangan besar Bahadara, menyelipkan diri di antara celah yang terbuka untuk menyerang. Setiap gerakan mereka harus sempurna, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Namun, Bahadara bukan hanya sekedar kera biasa. Mereka tahu itu. Dengan kekuatan kegelapan yang mengalir dalam dirinya, ia bisa memanipulasi udara dan energi, membuat setiap serangan terasa lebih berat dan lebih sulit untuk ditangkis. Sultan merasakan pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal ketahanan mental dan fisik. Fahmi, serang dari samping. Baik. Fahmi langsung bergerak, melompat ke samping dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya menyentuh sisi Bahadara yang besar. Namun, meskipun lukanya cukup dalam, Bahadara hanya tertawa, suara yang memekakkan telinga. Kalian pikir bisa mengalahkan aku? Aku adalah Bahadara, Raja Kera Iblis. Sultan tahu, untuk mengalahkan Bahadara, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Mereka harus menemukan titik lemah Raja Kera itu. Sultan menggenggam erat cakar serigalanya. Tubuhnya berubah menjadi lebih besar lagi, semakin mendekati bentuk siluman sejati. Baha, kali ini aku tidak akan pernah menahan diri. Sultan langsung menerjang. Bahadara tersenyum. Hal yang tidak pernah diduga akan membuat Sultan berada dalam bahaya. Sultan Begala menerjang dengan amarah yang membara. Cakarnya yang tajam terhunus untuk menghancurkan Raja Kera Iblis, Bahadara. Namun, ia tidak tahu bahwa Bahadara kini jauh berbeda dari pertemuan mereka sebelumnya. Dalam satu gerakan cepat, Bahadara mengangkat tongkat hitam yang memancarkan aura gelap. Dengan kekuatan luar biasa, ia menghentikan serangan Sultan hanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya melayangkan pukulan yang mematikan. Cakar Bahadara menembus dada Sultan, menimbulkan suara daging yang terkoyak. Darah berceceran,
membasahi tanah hutan. Mata Sultan melebar, tidak percaya, sebelum tubuhnya terlempar jauh ke belakang dan menghantam pohon besar dengan keras. Tawa kemenangan Bahadara menggelegar, memenuhi udara hutan yang kini sunyi. Para demon rimba bersorak, menghentakkan kaki mereka ke tanah, menciptakan gemuruh seperti guntur. Fahmi yang berdiri tidak jauh dari Sultan, menatap Sultan Begala yang tergeletak tidak bergerak di tanah. Sultan! Teriaknya dengan suara parau, amarah dan rasa putus asa bergejolak dalam dirinya. Tangannya yang menggenggam pedang bergetar hebat. Sesuatu dalam dirinya bangkit, sesuatu yang ia bahkan sendiri tidak sadari. Tubuh Fahmi bergetar hebat, auranya berubah menjadi keemasan seperti matahari yang menyala. Ilmu Sile Harimau yang selama ini ia pelajari kini bangkit dalam bentuk yang sempurna. Bayangan seekor harimau besar muncul di belakangnya, melolong dengan suara yang mengguncang hutan. Fahmi bergerak seperti kilat, langkahnya menyerupai gerakan harimau yang mengincar mangsa. Pedangnya kini bersinar tajam, seolah menjadi perpanjangan cakarnya sendiri. Dalam sekejap, ia sudah berada di hadapan Bahadara. Pedangnya meluncur cepat, menggores tubuh Raja Kera itu. Bahadara berusaha melawan, namun setiap serangan Fahmi seperti telah diprediksi sebelumnya. Setiap gerakan harimau itu penuh keganasan dan ketepatan. Demon rimba yang mencoba membantu pun tidak luput dari amukan Fahmi. Mereka satu persatu tumbang, tubuh mereka hancur berantakan oleh pedang dan cakar ilusi harimau yang terus mengamuk. Bahadara dengan tubuh yang mulai berlumuran darah mencoba untuk bangkit untuk terakhir kalinya. Namun Fahmi melompat tinggi ke udara, membawa seluruh kekuatan Sile Harimau. Siapa kau? Auramu, kau mirip dengan Inyi Rimbo. Katakan siapa kau? Tidak perlu banyak omong, ini untuk Sultan. Tidak, tidak. Serangan terakhir itu menghancurkan Bahadara hingga tubuhnya tidak tersisa. Raja Kera Iblis bersama pasukan demon rimba binasa dalam keheningan yang mencekam. Namun, saat kemenangan diraih, kesedihan menyelimuti Fahmi. Ia berlutut di samping tubuh Sultan yang tidak lagi bernyawa. Tangannya gemetaran saat menyentuh Sultan Begala yang seperti sahabatnya sendiri. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang telah berlumuran darah. Sultan bukan hanya sekedar rekan perjalanan. Ia adalah sosok yang sangat dekat selain Datuk. Meskipun kebersamaan mereka tidak pernah diperlihatkan, namun Sultan Begala adalah sosok makhluk pertama yang Fahmi kenal setelah Datuk. Sultan! Sultan Begala! Bertahanlah Sultan! Sultan! Fahmi mulai berteriak seperti serigala. Dia disambut beberapa pengikutnya yang masih selamat. Kemudian rombongan Fahmi kembali, dan setibanya di kerajaan, Inyi Rimbo menyambut Fahmi dengan sorak-sorai kemenangan. Namun wajah pemuda itu tetap suram. Ia membawa kabar duka tentang kepergian Sultan. Datuk Gadang, penasihat kerajaan, menyambut Fahmi dengan wajah serius. Jangan larut dalam kesedihan, Fahmi. Sultan Begala telah melakukan tugasnya, tapi mungkin belum waktunya ia meninggalkan dunia ini. Fahmi menatap Datuk Gadang dengan penuh harap. Datuk, apa maksudmu? Datuk Gadang tersenyum tipis. Ada satu cara untuk membangkitkannya, namun ia tidak akan kembali seperti dirinya yang dulu. Karena itu adalah satu-satunya metode untuk bisa menyelamatkan Sultan Begala. Ritual akhirnya langsung dilakukan. Melalui ritual yang dipimpin oleh Datuk Gadang, jiwa Sultan dipanggil kembali. Tubuhnya berubah dari siluman serigala menjadi sosok simpanse merah kecil. Meskipun berbeda, Sultan masih memiliki jiwanya, namun ingatannya telah hilang.
Fahmi bersedia merawatnya dan berencana untuk kembali ke dunia manusia. Lalu sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilannya, Inyi Rimbo mengantar Fahmi kembali ke dunia manusia, ditemani Datuk Gadang, Mak Itam, dan Siga. Sebelum pergi, Inyi Rimbo berkata, Kau telah membuktikan dirimu, Fahmi. Namun, perjalananmu baru dimulai. Kini, kau memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu kesatria Nusantara yang mewakili alam Minang. Bersiaplah, karena musuh yang lebih besar akan segera datang. Kau akan bisa bersanding dengan para manusia hebat yang sudah ditakdirkan. Hati-hatilah Fahmi, ucap Datuk Gadang. Oh, kembalilah nak, sahut Mak Itam, dan Sigak hanya tersenyum. terima kasih Nyi, Datuk, Pak Itam, Siga. Fahmi berlari memeluk Datuk Gadang. Ia tahu dengan pasti, jika bukan karena Datuk, mungkin Fahmi tidak akan selamat. Kembalilah Fahmi, keluargamu pasti menunggu. Kau bisa datang kapan saja kemari. Fahmi mengangguk, memandang ke arah hutan yang mulai memudar. Meskipun hatinya berat meninggalkan kerajaan Inyi Rimbo, ia tahu bahwa takdirnya telah dipilih. Ia harus kembali ke dunia manusia, membawa ilmu dan kekuatan cilik harimau. Demon rimba tidak lagi menjadi ancaman, namun ancaman yang sesungguhnya berada di tempat lain yang ingin menguasai Nusantara. Dengan langkah yang mantap, Fahmi meninggalkan hutan yang telah menjadi saksi perjuangan dan pengorbanan. Namun ia tahu bahwa ia akan kembali saat Nusantara membutuhkannya.